Al-Fatihah khususan. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah wa khassasahu bihamdi asrarihi wa jazabahu min bisabiqil inayah. Wa ashkuru an manna 'alaina bil iman bima ja'at bil anbiya wal awliya min rabbaniyah wa waffaqana al mutaba'ati sunnah bahiyati saniyah. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa bi izal abi suri wa alihi wa sahbihi wa tabi'in bisabilin nuri amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang hormati yang berbahagia rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita malam hari ini diberikan kesehatan badan, dipanjangkan umur, diberikan taufik hidayah, sama-sama dapat berkumpul di acara haulan Bapak Muallim kita ibadah malam hari. Mudah-mudahan dengan berkat kebersalawat kepada Rasulullah, berkat Rasulullah, berkat wali Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengampuni dosa kita, barataan ibu bapak kita, guru kita. Mudah-mudahan di tahun malam ini tahun baru 1444 Hijriah Allah berikan kita kebaikan-kebaikan melebihi daripada tahun-tahun yang telah lewat. Disehatkan badan kita, diampiatkan, diberikan rezeki yang banyak, mudah, halal dan berberkat, dikabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat. Akhirnya semoga kita barataan hidup beriman, mati beriman, husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Pembacakan manaqib Bapak Muallim. Kelahiran dan masa kecil Bapak Muallim adalah Bapak Muallim di masa kecilnya beliau bernama Jinawi, asalnya ada situ itu jelas bin Duhamid. Beliau Muallim ini dilahirkan pada tanggal 3 Mei 1922 di desa Jingah Bujur. Di mana ke tempatnya kata tahu banglah Jingah Bujur, bagian dari desa Hurgading. Dan orang tua beliau yang laki-laki bernama Duhamid alias Abdul Hamid. Haji Abdul Hamid bin Qadir. Sedangkan ibu beliau bernama Samarang binti Ahmad. Yang sewaktu mengandung Bapak Muallim kita ini, ibu beliau mengalami suatu kejadian yang luar biasa yang terjadi di dalam mimpi ibu Muallim, yaitu pernah dimasuki bulan ke dalam perut atau kandungan beliau. Artinya sidik witan sidini bermimpi dimasuki oleh bulan dalam kandungan tadi. Adapun ayah Muallim adalah seorang petani. Ayah beliau Abdul Hamid bin Qadir orang yang sangat menjunjung perintah Allah dan Rasul dan menjauhi larangannya, sehingga karena ketaatan ayah beliau, doa ayah beliau, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau seorang anak yang salih yang sekarang ini kita peringati haul beliau, yaitu Bapak Muallim Kiai Haji Muhammad Janawi. Bapak Muallim ini sejak kecil sudah mempunyai himmah yang sangat besar dan kuat untuk belajar atau menuntut ilmu agama. Dapat dilihat dari ketekunan beliau menuntut ilmu agama, yang mana beliau menuntut ilmu agama bukan hanya di Amuntai tapi sampai ke daerah Nagara. Orang bahari banyak kita menuntut ilmu ke kada negara dengan menggunakan sepeda laki atau sepeda tua atau sepeda buruk. Tetapi keadaan seperti itu tidak membuat beliau berkecil hati atau malu. Hanya kada bersusupanan dan melihat akhlak dan ketekunan beliau tersebut membuat guru-guru beliau sangat sayang kepada beliau, sehingga dengan ketekunan beliau akhirnya Bapak Muallim menjadi ulama besar bukan hanya di wilayah Kalimantan Selatan tetapi sampai di luar Kalimantan Selatan, yaitu Kalimantan Tengah dan Timur. Adapun Bapak Muallim di masa kecil sudah punya keistimewaan, di mana di waktu beliau ketika mau diberi nama atau ditasmiahi oleh seorang ulama yang bernama Kiai Haji Hazim yang berasal dari Nagara tadi, jadi tuan guru Nagara mantasmihi siden. Ulama tersebut berkata kepada beliau, kepada keluarga yang katanya, jadi ulama ini berucap lawan keluarga Bapak Muallim nih, Muallim lagi halus. Ujar tuan guru, anak ini akan duduk di tampuk
artinya anak ini pacang dulu ditampok kayaknya. Kemudian keluarga ini betakon, artinya bertanya kepada ulama, kada dalam negara teh. Apa jadi ditampok pahumaan kah mualim? Aja duduk pacang dulu tampok di pahumaan kah? Orang di pahumaan aja. Itu kita mulai tampok tuh belecak aja. Nah, di muka artinya. Kemudian ulama dari negara tadi menjawab ujisidin tidak, artinya kada. Tapi anak ini akan duduk ditampok orang aruh, artinya duduk di muka. Nah, di orang aruh duduk ditampok aja. Artinya orang-orang harat maksudnya. Yang maksudnya anak ini atau mu'alim ini nanti akan menjadi orang yang besar di tengah manusia. Lagi halus sudah ada tanda-tanda sudah diucapkan oleh Tuan Guru tadi. Yang kedua, ketika Bapak mu'alim berumur hampir 5 tahun, beliau sudah bisa membaca Al-Quran dan sudah 2 kali khatam umur 5 tahun. Orang Bahari ini kan jarang itu. Ini ada aja sudah nggak. Sini umur 5 tahun Bahari sudah 2 kali khatam. Beliau belajar Al-Quran dengan nenek beliau yang bernama Fatimah bin Duraub. Apa belajar lawan paninian sedang. Kemudian sejarah berganti, nama Jinawi menjadi Muhammad Janawi, asalnya Jinawi lalu berganti Muhammad Janawi kan sedang. Ketika berumur 6 tahun, mu'alim mau masuk sekolah Plok School di Haur Gading yang waktu itu dikepalai oleh Guru Abdullah orang Kandangan. Jadi kepala sekolah orang Kandangan. Tetapi Guru Abdullah orang Kandangan tadi tidak menerima dengan alasan masih kecil dan belum cukup umur, dan karena tidak bisa memegang atau menjangkau telinga sebelah sambil bergurau atau bercanda. Orang Bahari itu bilang sekolah kawal ada nyampe telinga aja. Menjalan belakang sampai ya, menjalan atas kada sampai, kada ngomong sekolah dah lah. Jadi ujar guru kata kawal mikam masuk sekolah kada sampai masih menjangkau telinga tadi. Kemudian Bapak mu'alim berkata, ujar siden hendak benar sekolah. Ulun bisa membaca Al-Quran dan menulis. Ulun guru bisa dan membaca Quran, bisa dan menulis. Kemudian oleh guru diberi kepada Bapak mu'alim 1 buah batu kapur untuk menulis di papan tulis. Lalu Bapak mu'alim ini menulis angka 1, 2 sampai 10. Melihat tulisan Bapak mu'alim tadi, Guru Abdullah tertawa siden karena angka 4 yang saya tulis di sini apa? Beda dengan penulisan di sekolah. Kayak ada sih mencontohkan dahulu kada ingat lagi ya angka 4-nya dah belain pada ampun orang. Jadi guru ini tertawa. Kemudian oleh Guru Abdullah Bapak mu'alim diterima sekolah mengganti seorang murid yang apa? Yang berhenti. Ada orang murid na ampi sekolah yang bernama Muhammad. Jadi di sekolahan itu ada ngaran Muhammad ampi sekolah. Kemudian nama mu'alim Bapak mu'alim ini ditulis di belakang Muhammad dan kata Ji diganti dengan Ja. Jadi ngaran orang tadi Muhammad, ngaran mu'alim kan Jinawi, lalu disambung Muhammad Janawi, Ji diganti lawan Ja, mengganti orang ampih tadi. Kemudian pulang sehingga sejak itu nama mu'alim menjadi Muhammad Janawi. Dan selama sekolah di Plok School Bapak mu'alim selalu mendapat ranking 1. Bisa pintar Siden mulai lagi halus dah. Kepintaran Siden tadi artinya selalu mendapat peringkat pertama. Guru-guru Bapak mu'alim. Adapun guru-guru Siden adalah pertama guru di bidang hadis yaitu mu'alim Guru Haji Basran Teluk Qubah. Mungkin beliau-beliau ini Tuhan Tuhan tahora. Ada orang Teluk Qubah, ada mu'alim Guru Haji Basran itu malah jadi hadis. Dan guru di bidang tauhid yaitu mu'alim Guru Haji Harkasi orang Teluk Saka. Kan ada yang akan juga kada tadi orangnya juga. Yang ketiga guru di bidang tafsir yaitu mu'alim Guru Haji Abdul Hamid Sungai Benar. Ini kalau di Sidin ada kulit Sungai Benar tu guru kok. Sidin tu kata kawak ada buruk dia kuat buruk bila kada buruk buntu utak. Cuma kan ini zaman nuruti lah. Buat buruk pas buntu aja. Ada Sidin ini ajin guru kok tu kata kawak ada buruk yang bersampung puting. Bila Sidin berukuk mutalah tu lancar. Nanti yang betul itu jangan dientirat maksudnya lah. Bukan kayak itu guru sakumpul tu behari saing berukuk sehari itu berapa biji kada berapa bila beberapa biji. Guru Sidin rokok bintul habang. Nah itu guru habang. Bila malam tu bila jam 11 ada tu embien salwar putih Sidin jelapis kalong bijambo fual embien. Yang keempat guru di bidang nahwu yaitu mu'alim Guru Haji Alur atau Hisa. Yang kedua mu'alim Guru Abdul Karim. Yang ketiga mu'alim Guru Rapi Karim. Yang ketiga mu'alim Guru Rapi'i.
Yang keempat, mu'alim guru Haji Muhammad Yasin orang negara. Yang kelima, guru Haji Harkasi orang negara juga. Kemudian perkawinan Bapak Mu'alim dan keturunan beliau. Pada tahun 1942 Bapak Mu'alim kawin dengan seorang perempuan yang bernama Mulih, Hajah Mulih. Nah, dari perkawinan Bapak Mu'alim dengan Hajah Mulih tadi, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Bapak Mu'alim dan istri tercinta sebanyak 9 orang. Tidak anak sidang itu 9. Adapun anak-anak Bapak Mu'alim adalah pertama Hajah Arsiyah Hajah Arsiyah meninggal sudah, orangnya sudah Tukuy Tanang Bayani Pari'an Waridah. Siapa lagi? Si Bewaihi Sajali Syukur Aksiden. Kemudian yang kedua Hajah Marnah, ini umumnya Mustafa, Haji Mustafa Pauzani Mariani, anak sedih nomor 3. Yang ketiga Haji Abdul Wahab, ini sebelahnya namanya Abdul Hakim, Hajah Mahdiana, anak sedih berdua aja. Yang keempat Haji Maidi. Nah, Haji Maidi ini siapa? Anak sedih ada juga di Hulala. Siapa? Madani, siapa Rajan? Bertiga lah, berdua lelaki, seekor bini. Ini Padel. Kemudian yang kelima Kostalani, nah sama meninggal aja juga sudah. Yang keenam Hajah Rumayah, ini masih hidup lagi. Asalnya lagi lawajion meninggal aja juga. Hajah Rumayah meninggal aja juga. Batatai rumah ingat lagi udah meninggal. Yang ketujuh Hajah Masrurah, ini masih hidup lagi, mudahan banyak umur. Mamanya Haji apa namanya? Aidi itu Hajah Pajariyah, nah itu juga. Yang kedelapan Haji Zainuddin meninggal aja juga sudah, Haji Zainuddin. Yang ke-9 Hajah Opliyah, ini masih hidup lagi. Beliau ini anak-anak sidin banyak para habaib, mudah-mudahan itu banyak ganti meneruskan perjuangan mu'alim ya. Pendidikan Bapak Mu'alim, bahwa Mu'alim pernah belajar sekolah di Nurmal Islam di Raka sekolah sidin. Karena pada waktu itu tentara Jepang datang ke Amuntai ke sekolahan normal zaman Bahrain menjajahan. Kemudian merusut. Kemudian Bapak pada tahun 1945 Bapak Mu'alim mengaji atau menuntut ilmu ke Sungai Banar ya, dengan Tuan Guru Haji Abdul Hamid. Di Sungai Banar Mu'alim Kahimad Janawi belajar kitab tafsir Sawi dan I'anatul Talibin. Dan pada tahun 1947 Bapak Mu'alim berangkat ke tanah suci Mekah, tulak haji sidin. Yang kemudian sifat dan keseharian sidin. Pertama Bapak Mu'alim Kiai Ahmad Janawi adalah sosok ulama yang kasih sayang. Orangnya kada penyarikan, wan kakanakan lain cok sidin. Lemah lembut, sabar dan husnuzan, artinya sangka baik lawan orang dia. Di mana pada suatu hari pernah Bapak Mu'alim didatangi seorang tamu yang mengaku dari Palaihari yang mengatakan bahwa ia membawakan barang berupa kayu ulin. Orang ini datang kepada ulun Mu'alim yang membawakan memberi impian kayu ulin untuk diserahkan kepada Mu'alim. Tetapi orang yang membawakan barang tersebut berkata, mobilnya rusak Mu'alim aja, saya mohon atau minjam uang lawan pian 400.000. Jadi Mu'alimai orang bukan ulin non pian nih, berikan mau motornya rusak. Jadi ulun minjam duit 400.000 untuk memperbaiki mobilnya. Kemudian dengan kasih sayang dan husnul jan sidin julungi duit 400.000. Kemudian dan ternyata barang yang dikatakan tamu tadi tidak pernah datang ataupun diantar kepada Bapak Mu'alim. Sekalinya barangnya kada datang, duitnya kada diberikan. Tetapi apa kata beliau, yang penting kita husnuzan saja, kasih sayang serta dapat membantu orang dalam kesulitan atau kesusahan. Yang penting kita kawa berbuat baik, di sini tersar orang lagi. Kemudian Bapak Mu'alim dalam keseharian beliau disibukkan dengan mengajar dan mutalaah serta amal atau diistilahkan ilmu dan amal. Di mana beliau Mu'alim ini dalam kesehariannya bangun tengah malam, terus salat malam dan menjelang salat subuh beliau mutalaah dan terus salat subuh. Sidi mutalaah itu sampai mata kada dapat melihat lagi, pakai alat pembentuk kacamata nang alat pembesar itu tetap mutalaah sidin. Jadi ada dahulu orang datang kalau sidin dia bertakon masalah ini apanya bacaannya. Jadi sidin mau kada hakul manangis, kada dang pak teman nangis baca kitab kada bacang kawa. Artinya sidin itu berhimat banget lah. Bawirid dan terus mengajar ilmu beliau itu di rumah, baik di rumah dan di majlis ta'lim atau di sekolahan. Dahulu sidin di sekolahan di rahatum ajar. Tuan malam belajar aja sebab Mu'alim Haji Mu'alim Anggut sebab sidin Abdullah
intuhan Muallim Haji Beri dah. Lawan siapa lagi Haji Muallim Haji Napiyah. Siapa lagi Muallim Haji Abdul Khalid, Haji Khalid an betutuan belajaran. Imbeh di situ pulang lalu di Pamintangan Tanah ada Sipi Rahmat. Nah, imbeh Sipi Rahmat hanya di rumah nang ada nang tingkat 2 dah. Itu tak di situ. Beliau Muallim ini adalah ulama yang tidak kenal lelah dalam hal ilmu, di mana penulis waktu itu jadi menulis manaqibnya. Sepulangnya dari sekolah di Darussalam ini Abdul Khalid Darussalam, Martapura ikut juga menuntut ilmu di rumah Bapak Muallim. Kemudian beliau bersama ayahnya itu Bapak Muallim Haji Abdullah Masri, di mana waktu itu Muallim Jenawi dalam keadaan sudah sakit-sakitan dan tidak bisa lagi berjalan, hanya berkisut sakitannya. Tetapi Bapak Muallim tetap saja mengajar dengan penuh semangat atau ikhlas. Alhamdulillah cuma ambil ijazah ada beberapa macam, di antaranya tarekat Qadiriyah, musafahah, mudawalah, tasbih, musabakah, bepanjak, ijazah lawan tahun 90-an. Waktu itu ulun datang kepada Habib Abu Bakar bin Salim Al-Habsyi di Jalan Dahdi Gang Dahlia. Itu pandi lawan sidin kam kanu pulang tuh kanu anang Ramli. Tulak ke sana dahulu aja. Tulak ke sana sampai nang Ramli itu lawas sampai jam 10-an malam mulai siang. Begitu pulang lo pandi-pandingkas saja. Sidin mau ikam tahu lawan haji Nabi lah wae. Aku ada menjasahkan jar. Nah, pada jasahkan pian musafahah, mudawalah, apalagi tadi musabakah dan tarekat Qadiriyah. Jurung kayak nabi ijazah lawan sidin kan. Jadi ijazah di rumah nang tingkat 2 nah, di atas. Nabi ijazah itu di atas. Jadi wan Muallim Haji Abdullah bintu Haji Abdullah Anggot, Abdullah Gawang. Wan Haji Muallim Haji Khalid, Muallim Haji Napiyah, tutuan kawan itu ijazah. Ada ijazah zikir, kawan kurwalah tu di bawah. Kalau ijazah pengarangnya lah, pangdalail nang pendik tu di jiran Raudatul Jinan, ijazah sidina. Bapak Muallim pulang kemudian adalah sosok ulama yang dermawan dan sangat menjalin silaturahim, di mana dapat diketahui dari cerita anak dan cucu beliau, yang dimana setiap ada keluarga atau jiran yang bersaruan yang letaknya jauh dari tempat tinggal beliau, beliau ini adalah dengan penuh keikhlasan mencarterkan mobil serta memberi makan dan minum orang yang ikut dalam mobil tersebut pulang pergi. Artinya sini bila ada keluarga arwah yang jauh nih tulakan ke sana motor dicatarakan sidin kan tujuh mendatangi keluarga deh. Jadi orang ada sempat coba berpandiran di wadah Haji Zainuddin di Loksuga. Aku ini sih macam-macam sampai turang di sidin. Artinya sudah tuha tuh konyok. Pada aku kata itu di sidin. Artinya sidin pertama nyambung satu rahim. Nang kedua orang mahajatakan akun di sidin. Nang ketiga bila orang besar menyarwannya itu tentu mendoakan apa? Mendoakan supaya sehat. Nang itu aja sidin aku kadang apanya macam orang hajamannya beti macam-macam uji sidin waktu itu. Pian ni Muallim kaholo kahilir pian banyak suruh orang kayak pagisanya Muallim orang betakon gitu. Uji sidin kayak itu aja bila bebacaan pertama jangan hal menyambati orang. Nang kedua usahakan jangan kada berkitab supaya jangan layau. Nah, jadi jangan menyambati orang. Nang kedua berkitab supaya jangan layau. Antara di wadah Azainuddin Loksuga yang pandiran sudah. Adi dulu mana sudah parak menjelang apa? Ada salah satu meninggal sidin. Aku anwai sidin sempat karam dahulu. Karam. Artinya aku pikiran kada sadar lagi di mana pian tahu kada sadar ada orang datang ke rumah dan orang tu banyak isi hutang. Ulun Muallimah isi hutang ini. Ayo jadi bayar aja, ada lawas datang orang sini. Orang tu nambah kisah aku kada sadar kada dia ucap waktu itu aku karam kasabelehan. Nah, kemudian lagi kayak simuan dan karamah Bapak Muallim berhabislah kalau presiden. Bapak Muallim 20-nya bisa sampai 30 hampiran kita paling lawas 30 menit. Pernah menjabat sebagai satu ketua pengadilan agama sedang ketua pengadilan agama. Yang kedua anggota DPRD tingkat 1 provinsi Kalimantan Selatan. Yang ketiga anggota DPRD tingkat 2 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ketua MUI, ketua MUI Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal-hal yang luar biasa atau karamah atau karamah lah yang terjadi di kehidupan Bapak Muallim satu diceritakan oleh anak dan cucu beliau. Sewaktu Bapak Muallim sedang tidur di atas ranjang, ketika itu ada keluarga Bapak Muallim yang mau masuk ke kamar beliau. Alangkah terkejutnya keluarga Bapak Muallim itu melihat tubuh Bapak Muallim ini terangkat dari ranjang
Nah pada ranjang beliau tidur, awak sidin terangkat. Melihat hal tersebut, keluarga tersebut kembali menutup pintu kamar. Sekali dijenguk, awak sidin terangkat. Kayak apa? Kayak Syekh Muhammad Asad Al-Banjari waktu dipelihara oleh Raja Tamjidillah waktu itu. Jadi ada bubuhan apa? Bubuhan menteri-menteri sidin ya. Melihat Syekh Muhammad Asad itu terangkat juga. Itu dirangkul, takutan apa bila angkat. Jadi dirangkul, diragap. Antu tak ilan Syekh Muhammad Asad Al-Banjari, tidak ada kemiripan lah. Yang kedua, pada waktu beliau pulang dari Gurugot ketika itu ada dua rombongan. Satu lebih dahulu berangkat dari rombongan kedua, yang dimana dalam mobilnya ada Bapak Mu'alim. Kemudian pulang berangkat, tetapi sampai di Amuntai ternyata rombongan satu malah terlambat dari rombongan yang kedua yang ada Bapak Mu'alim. Jadinya dua buah motor. Jadi bolehkan itu ada nang rombongan pertama nih, tabuh dahulu boleh. Mu'alim ni rombongan tadu diboleh. Sampai ke Amuntai, sidin dahulu ada di sidin dah rombongan. Masih lagi dahulu. Kemudian rombongan pertama tadi bertanya kepada Bapak Mu'alim, "Nah, Pajar, mobil pian lebih cepat sampai dari kami." Nah, kenapa kisahnya Mu'alim? Kata Bapak Mu'alim, "Ji sidin Pajar, kami betawaso ji sidin." Artinya sidin dahulu sampai tadi. Ya kita dahulu leh. Kudu sakumpul suah juga kawadah Mu'alim nih. Artinya orang-orang itu orang berhubungan rapat tuan-tuan guru lah. Orang namun jemu Mu'alim nih dahulu ada kasakumpul. Jadi anak belajaran dah datang Mu'alim, Bapak Mu'alim ke sini. Oh jadi aku hendak ke Banjar anu imbah itu Bang, aku hendak anak Pandir somat langgu ijai jadi. Sekalinya sudah nang sidin masuk ke musala, guru sakumpul tu bila sidin duduk langsung ila hadratin Nabi, kada kau diganggu lagi dah. Nang Mu'alim ni bercapat, guru sakumpul ila Al-Fatihah jadi duduk lagi Mu'alim ni. Artinya kada mau menyampaikan nang kehendak tadi waktu seorang belajaran. Nya guru sakumpul tu pian sudah belajaran kada kau diganggu lagi. Dahulu ada sedikit tabarukan ya. Sudah sidin mengajar ada kurang lebih 5 menitan. Datang orang tua hendak bersalaman, biar bersalaman. Datang sudah terlambat mengganggu orang pulang sidin. Mangaran mampan dengarnya ini nangaran kai ini pian menggetar-getar. Cuma kada ini mengiktirat nang apa kita kada tahu Bang. Imbah berdoa sidin kiau sini kai. Han, usah boleh. Sini kai sidin. Ulun kai minta maaf sidin mencium tangan kai tadi. Ini kayaknya sidin di taklim nih karena hadirin para penonton, para pelajar. Artinya bila sudah acara sudah dimulai jangan lagi bersalaman dengan guru dah. Supaya jangan lagi sesimpang kehendak apa nang guru tadi. Ini taklim kayak sidin minta maaf sidin mencium tangan apa tangan nang kayak tadi. Ada Bapak Mu'alim tadi sidin orang alim juga pada dan gua sakumpul tu kada berdepan lagi guru mulai Al-Fatihah sidin duduk kayak Mu'alim lagi. Maklum kada tahu Pang imbahnya tu ada kabar pandiran sidin. Artinya Mu'alim kita ni anak Banjar singgah dahulu di wadah guru sakumpul aku anak Bapak Pandir satu mat sidin. Yang pertama adapun wasiat sidin, wasiat terakhir. Satu, jadi jaga salat sidin cak rajin sembahyang, jaga jangan kada sembahyang sidin. Yang kedua tuntut ilmu sudah sidin sampai ke Tuhan tetap menyampaikan tentang ilmu. Yang ketiga silaturahmi bahwa pada sejak tahun 2003 Bapak Mu'alim mulai menderita sakit sampai beliau dibawa ke rumah sakit beberapa kali dan selama di rumah sakit banyak yang datang menjenguk beliau dari kalangan pejabat, para alim ulama, murid dan masyarakat. Namun apa dapat dikata beliau Bapak Mu'alim ini telah berjuang dengan penuh semangat untuk dapat kembali bersama keluarga, murid dan masyarakat. Namun akhirnya lesulah jasmani dan lemahlah tenaga beliau. Hanya sidin walaupun sakit lah tetap ibadah kada tertinggal. Ulun rumah betataya di sini dari sidin dia nonang namanya Mustafa. Ulun ini kada mau intipakan lulungkang bepintangan. Sampai yang asal itu sidin sunatnya tetap 4 sampai yang sunatnya pada sidin sudah uyuh sudah tetap 4 rakaat. Artinya nang wajib sudahnya nang sunatnya kada tertinggal aja juga. Yang pada akhirnya tepatnya pada hari Rabu jam 9 pagi tanggal 18 Februari 2004 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1442 Hijriah. Beliau pergi meninggalkan kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala menghadap Khalik Tuhan Rabbul Izzati. Inna lillahi wa inna ilaihi
raji'un. Bapak Muallim Ki Ahmad Janawi dimakamkan tepat pada waktu azan asar di Alqah keluarga belakang rumah beliau. Ini ada nih di Desa Haur Gading dengan suasana khidmat dan duka. Jasad beliau diturunkan perlahan seiring dengan suara azan di masjid pas orang azan asar. Sidi dimasukkan mayat Sidi di Bandung kubur sini. Serta pembacaan surah Yasin dan pembacaan talqin oleh Bapak Muallim Kiai Abdullah Masri dan Habib Abdullah Al-Habsi dan Guru Haji Bakri meninggal juga tadi. Muallim Haji Abdullah meninggal sudah, Guru Bakri meninggal, Habib Abdullah masih hidup lagi. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Dan mudah-mudahan dengan kita baca manaqib sini, semoga Allah sekali lagi mengampuni dosa kita, baratan ibu bapak kita, guru-guru kita. Mudahan baratan diberikan kesehatan, wagasan baratan. Allah berikan taufik hidayah mudah beribadah kepada Allah, juga diberikan rezeki yang banyak, mudah, halal dan berberkat. Dikabulkan segala hajat kita dunia akhirat. Wabillahi khusus hajat zuriat Bapak Muallim ini, semoga Allah mengabulkannya. Akhirnya semoga kita yang hadir di sini, orang-orang di rumah kita, anak-anak kita sampai hari kiamat hidup beriman, mati beriman, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salah dan khilaf ampunan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa illa lisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.